Ketika lelah menghadapi banyak masalah, orang-orang yang awam bertanya, sesungguhnya apakah tujuan kita dihidupkan? Pertanyaan yang sama juga terlontar dari mulut orang-orang yang menderita penyakit parah berkepanjangan. Di luar dugaan, beberapa orang kaya raya juga bertanya, apakah tujuan hidup kita? Padahal mereka punya rumah mewah, mobil mahal, dan uangnya berlimpah, serta selalu berfoya-foya. Ternyata rutinitas yang menyenangkan itu tidak membuat mereka bahagia, malahan menjadikan mereka bosan. Karena itu, sebagian dari mereka mencari pelarian, di antaranya dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang membuka video kami serta telah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar, apakah sesungguhnya tujuan hidup kita? Orang-orang yang beriman pastilah memahami bahwa tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jelaslah bahwa dalam keadaan bagaimanapun, suka atau duka, orang-orang beriman menyadari tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang itu miskin, ia akan berusaha sekuat tenaga mencari nafkah, sebab bekerja terhitung ibadah. Apabila kaya raya, ia pun tergerak memanfaatkan hartanya untuk beribadah kepadanya. Misalnya, membantu meringankan beban fakir miskin dan menyekolahkan anak-anak yatim. Sekalipun ibadah tujuan hidup kita, namun janganlah berlebihan. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengungkapkan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Aku mendengar engkau selalu sholat sepanjang malam dan senantiasa berpuasa pada siang harinya." Abdullah ibnu Amir membenarkan, "Ya, aku mengerjakan semua itu." Nabi Muhammad Rasulullah SAW menasihatinya, "Sungguh, jika engkau mengerjakan semua itu, niscaya matamu mengantuk dan tubuhmu melemah. Sungguh, engkau wajib memenuhi hak tubuhmu dan keluargamu. Karena itu, berpuasalah dan berbukalah. Sholatlah dan tidurlah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW datang ketika ia sedang bersama seorang wanita. Nabi SAW bertanya, "Siapakah wanita ini?" Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, "Wahai Rasulullah, dia adalah penduduk Madinah yang paling banyak ibadahnya. Dia tidak pernah tidur malam." Nabi Muhammad SAW menasihatinya, "Kerjakanlah ibadah menurut kemampuan kalian. Demi Allah, dia tidak akan bosan sehingga kalian sendirilah yang akan bosan." Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Hadis riwayat 5 Imam hadis, kecuali Tirmizi. Kedua hadis di atas menegaskan
bahwa kita tidak diperbolehkan ibadah secara berlebihan sehingga tidak tidur malam. Sebab ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, maksudnya rutin dan berkelanjutan, walaupun sedikit. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menegaskan, amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Hadis riwayat Sahihun dan Tirmizi. Contoh amal ibadah sedikit yang dilakukan terus-menerus adalah sholat 2 rakaat, namun dilakukan setiap hari. Membaca Al-Quran hanya 3 lembar, tetapi dilakukan setiap hari. Naskah ini kami kutip dari buku Pintar Agama Islam edisi yang disempurnakan, cetakan 5, karya Syamsul Rijal Hamid, penerbit Cahaya Salam, Bogor tahun 2011. Terima kasih pendengar, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.